Baik, selamat malam. Nama saya Kadek Devini Bangsawan, NPM 032 dari kelas S1 Manajemen. Jadi kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai siklus ekonomi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi yang saya bahas kali ini adalah yang pertama itu apa itu siklus ekonomi. Jadi untuk pengertian dari siklus ekonomi itu adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang membentuk pola ekspansi, puncak resesi, dan juga palu. Jadi keempat tahapan ini berulang seiring waktu. Lalu untuk menentukan tahap siklus ekonomi kita saat ini, kita dapat mengamati sejumlah variabel, terutama yang pertama itu ada PDB atau produk domestik bruto, ada inflasi, total lapangan kerja, dan juga pengeluaran konsumen. Jadi berikut yang saya share di sini adalah sebuah grafik dari siklus ekonomi dan juga tahapannya. Jadi dalam siklus ekonomi itu ada 4 tahapan ya. Jadi yang keempat tahapan ini, yang pertama ada ekspansi, lalu ada puncak atau peak, ketiga ada resesi, dan yang keempat ada palung. Jadi ekspansi itu adalah dari sini ke sini, itu dinamakan ekspansi. Nah, lalu ekspansi, jika terjadi ekspansi lalu mencapai titik tertinggi, itu dinamakan puncak atau peak. Lalu setelah dari puncak itu mengalami penurunan. Nah, penurunan ini dinamakan dengan resesi. Lalu setelah terjadi penurunan atau resesi, lalu mencapai titik terendahnya, nah itu disebut dengan palung. Ini. Baik, untuk penjelasan tiap-tiap tahapannya dan juga karakteristik dari tiap tahapan. Jadi karakteristik yang pertama ada dari fase ekspansi. Jadi karakteristik perekonomian di fase ekspansi itu adalah ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat, suku bunganya rendah, lalu PDB real meningkat, juga tekanan inflasi meningkat. Lalu yang kedua dari fase puncak. Jadi karakteristik perekonomian di fase puncak itu tingkat pengeluaran mengalami kenaikan, investasi dan lapangan kerja melambat tetapi tetap positif, dan juga inflasi yang meningkat. Lalu yang ketiga dari fase resesi berikut adalah karakteristik perekonomian di fase resesi. Karakteristiknya biasanya terjadi penurunan di sebagian besar sektor ekonomi dan juga inflasi yang biasanya menurun. Yang keempat ada fase palung. Jadi di fase palung ini karakteristiknya terjadi upaya pemulihan perekonomian. Karena biasanya setelah menyentuh palung, dia akan mengalami sebuah ekspansi. Jadi selanjutnya pertumbuhan ekonomi biasanya kembali menjadi positif dan juga inflasi yang meningkat. Baik, setelah dijelaskan mengenai siklus ekonomi dan tahapannya, berikut adalah dari sebuah grafik siklus ekonomi Indonesia dari tahun 1961 sampai 2019, dan juga saya terangkan kasusnya yang menyebabkan pergerakan ekonomi di sini. Jadi yang pertama, yang mulai dari tahun ini 1961. Jadi di 1961 sampai 1990 sini pergerakan siklus ekonominya ini lumayan volatil. Jadi artinya volatil itu fluktuatif, tingginya naiknya tinggi, turunnya juga tinggi. Jadi tidak stabil gitu. Jadi dari tahun itu sampai 1991 sampai 1990 terjadi kenaikan yang dan penurunan yang cukup signifikan, tapi dari tahun 1991 mulai stabil. Dilihat dari sini ada sebuah resesi yang cukup stabil dan tidak terlalu parah atau signifikan, dan lalu mulai menyentuh palung di 1994, lalu kemudian mengalami ekspansi, tapi di tahun 1998 di sini dia mengalami sebuah
resesi yang cukup dalam, sehingga menyentuh palung di sini. Jadi resesi yang signifikan ini disebabkan oleh adanya krisis finansial Asia. Nah, setelah ada krisis finansial Asia di sini, kemudian perekonomian sudah mulai naik atau mengalami pemulihan seperti yang dijelaskan di fase-fase tadi di tahapan-tahapannya. Jadi mengalami pemulihan, mengalami ekspansi, lalu sampai mengalami di peak, dapat di fase peak, lalu mengalami resesi, kemudian dilanjutkan dengan ekspansi terus-menerus. Tetapi di tahun 2000 ini, yang tadi resesi kemudian ekspansi terus-menerus, terjadi namanya fenomena 2000s commodities boom. Jadi 2000 commodities boom ini adalah meningkatnya harga komoditas di tahun 2000-an sehingga mengalami ekspansi yang cukup stabil dan memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang jadi tanda baik. Jadi setelah itu kemudian di tahun 2000 memang tidak ada di grafik, tetapi di tahun 2020 ini sebelumnya peningkatan ekonomi yang selalu ekspansi mengalami resesi sehingga mencapai palung karena sebuah pandemi COVID ini. Jadi pandemi COVID ini memang menurunkan PDB dari negara kita, negara Indonesia, sehingga menyebabkan perekonomian mengalami resesi. Baik, sekian presentasi dari saya.